kijk eens kerels, vrienden, zo moeten, wat denk je ervan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo History Hunters, kembali lagi dengan aku Anissa Indira Putri Zulkifli di The One Podcast. Jadi hari ini aku bakal bahas apa sih kira-kira? Sebelum aku ke topik pembahasannya, aku bakal kenalin teman-teman hebat aku dulu. Yang pertama ada Putri Kaisa Nisrin. Halo teman-teman. Selanjutnya ada Sofian Maulana Putra. Dan Azkila Pasikur Anak. Jadi aku bakal bahas satu topik yang bikin kalian sedikit throwback ke masa pemerintahan Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yaitu pada perkembangan sosial, budaya, ekonomi, tepatnya ditandai dengan kebijakan kesehatan dan pendidikan, lalu juga penyelenggaraan Asian Games keempat dan Ganevo, serta proyek mercusuar yang digelorakan oleh Bung Karno pada masa kepemimpinannya. Pada masa pasca kemerdekaan, penting bagi Indonesia menentukan arah kebijakan kesehatan. Intinya, bagaimana negara dengan segala fungsi dan perangkatnya memandang dan menerapkan kebijakan kesehatan yang sesuai bagi masyarakatnya. Oke, aku bakal nanya ke teman pertama aku, yaitu Sofian Maulana Putra. Sofian, menurut Sofian sendiri, sejarah awal dibangunnya sistem kesehatan nasional Indonesia itu gimana sih? Jadi sebelumnya itu pada periode tahun 1945 sampai 1950 gak banyak kebijakan kesehatan yang diambil. Mengingat pada masa itu adalah masa revolusi. Jadi kebijakan kesehatan pada periode itu banyak sekali upaya-upaya darurat untuk mendukung perang pada masa revolusi. Nah, kedaulatan Republik Indonesia baru diakui oleh Belanda itu pada tahun 1949 dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut RIS. Nah, oleh sebab itu kedaulatan Republik Indonesia atau pemerintahan yang awalnya dipegang oleh Belanda diserahkanlah ke pemerintahan Republik Indonesia atau pemerintahan Republik Serikat. Nah, baru disitulah disusun atau dibentuklah sistem kesehatan nasional Indonesia. Menurut Sofian sendiri, tujuan utama pemerintah dalam bidang kesehatan pada masa itu tuh apa sih? Kalau tujuan utamanya sih untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya di situ, masyarakat Indonesia. Tapi ada masalahnya? Iya, jadi masalahnya itu ada pengaruh dari politik dan ekonomi internasional yang nggak bisa dihindari oleh pemerintah. Apa pendapat kamu mengenai kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah Orde Lama, terlebih lagi pada awal kemerdekaan? Kalau menurut saya sih, pemerintahan pada masa Orde Lama atau di bawah kekuasaan Soekarno itu cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Karena pada prinsipnya, konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Menurut saya itu sangat baik karena pada saat inilah suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan orang lain atau orang di sekitarnya, dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Gimana kebijakan ataupun panduan pengajaran pada masa pemerintahan Soekarno? Jadi kurikulum pertama di Indonesia yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini sebagai bentuk pembaruan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum Belanda. Nah, setelah itu pada tahun 1952 kurikulum 1947 mengalami penyempurnaan yang disebut kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952. Nah, pendidikan ini tuh udah berorientasi ke pendidikan nasional. Nah, setelah itu baru kurikulum 1952 kembali disempurnakan di tahun 1964. Nah, ini tuh kurikulum terakhir pada masa Orde Lama dan akhir juga bagi kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno. Jadi agak lumayan sering diganti-ganti ya kurikulumnya. Iya. Selanjutnya kita bakal bahas tentang Asian Games dan proyek Ganevo pada masa pemerintahan Soekarno.
Menjelang akhir dekade 1950-an, perekonomian Indonesia kan dalam keadaan berat banget nih. Inflasi dan kelangkaan barang menjadi hal lumrah di mana-mana. Pemerintah bukan tak berupaya, hanya saja hasilnya tak menunjukkan progres membaik. Hasilnya banyak tokoh negara dan masyarakat menjadi resah. Bahkan Bung Hatta pun sampai menyampaikan kegeramannya. Meski begitu, Soekarno tetap ingin mengadakan beberapa proyek yang dianggap oleh banyak orang sebagai proyek yang menghambur-hamburkan uang. Menurut Kai sendiri, kenapa sih Soekarno sampai ngotot banget pengen ngadain event besar seperti Asian Games keempat, walau kondisi kita pada saat itu sedang, gimana ya dibilangnya, kurang gitu. Jadi Soekarno tuh mau menunjukkan bangsa Indonesia itu bangsa yang besar ke mata internasional. Juga Soekarno tuh mau menunjukkan prestasi olahraga ke mata internasional. Jadi kan pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia tuh lagi krisis-krisisnya nih. Ekonomi sama keamanan Indonesia tuh lagi kurang baik. Gimana cara Soekarno yakinin AGF selaku penyelenggara Asian Games supaya Indonesia tuh jadi tuan rumah Asian Games? Jadi Indonesia itu mempunyai satu jaminan, di mana jaminan itu bisa diharapkan meyakinkan AGF. Jaminannya itu pembayaran perampasan perang dari Jepang. Terus itu sempat macet awalnya, tapi akhirnya disepakati juga pada 15 April 1958. Terus itu tuh tepat sebulan sebelum sidang AGF. Jadi itu tuh jaminan yang cukup bisa dijamin gitu iya, ya. Dijamin. Walaupun kayak debat harus lama sama melelahkan ya. Walaupun macet, tapi kan pada akhirnya Indonesia mendapatkan jaminan dari dana pemerintah Jepang. Nah, selanjutnya apa yang Soekarno lakukan setelah mendapatkan dana dari pemerintah Jepang tersebut? Jadi Soekarno itu melakukan pembangunan proyek mercusuar yang meliputi Hotel Indonesia, pembangunan TVRI, Wisma Warta, Monumen Nasional, dan lain-lain dari dana hasil rampasan perang. Setelah Soekarno berhasil mengadakan Asian Games, Soekarno mengadakan ajang kompetensi apa lagi sih? Mengingat begitu banyak proyek yang sudah dibangun dan akan sia-sia jika tidak dilaksanakan. Jadi Soekarno itu mengadakan Soekarno Cup pada 1963. Pada saat itu Menteri Olahraga Maladi dan Soekarno itu optimis menyelenggarakan Ganevo. Akhirnya Ganevo itu dilaksanakan di Jakarta dan diikuti oleh 51 negara, dan itu tuh membuat rasa solidaritas antar negara itu meningkat. New Emerging Force. Oke, jadi dengan proyek sebesar itu sebenarnya berapa jumlah rampasan perang dari Jepang? Terus apakah itu cukup buat memenuhi proyek-proyek akbar yang dibuat oleh Indonesia? Jadi jumlah rampasan perang dari Jepang sendiri itu kurang lebih sekitar 223 juta dolar AS. Dan itu tuh sistem membayarnya dicicil selama 12 tahun. Untuk 11 tahun awal, Jepang memberikan dana sebesar 20 juta dolar AS. Lalu untuk tahun ke-12-nya atau tahun terakhir itu Jepang memberikan dana sebesar 3,9 juta dolar AS. Selain dari hasil rampasan perang dari Jepang, Indonesia sendiri menganggarkan dana khusus untuk pembangunan proyek-proyek tersebut, yaitu sekitar 3,637 miliar rupiah. Lalu selain dari anggaran dana tersebut dan juga hasil rampasan perang dari Jepang, Indonesia sendiri juga menerima atau menjalin kerjasama dengan negara lain. Contohnya Uni Soviet yang memberikan dana kepada Soekarno sebesar 12,5 juta dolar AS untuk membangun gelanggang olahraga Gelora Bung Karno. Bagaimana kesanggupan dan kebijakan yang pemerintah ambil pada masa itu? Jadi Soekarno menekankan pentingnya perencanaan terpusat. Lalu Soekarno merangkum perencanaan tersebut dalam yang namanya rencana 5 tahun. Tapi rencana tersebut tidak diimbangi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan sistem ekonominya. Dari awalnya, Bank Indonesia yang bisa mengambil kebijakannya sendiri tanpa diatur oleh pemerintah menjadi organisasi yang berada di bawah pemerintah. Dari situ kita sudah bisa menebak kalau misalnya bank dibawahi oleh pemerintah,
maka bank tersebut akan diberikan perintah untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya, baik itu untuk proyek mercusuar, proyek akbar lainnya maupun pembelian alutsista perang. Jadi karena percetakan uang yang sangat masif, maka peredaran uang juga masif di kalangan rakyat dan masyarakat yang menyebabkan inflasi. Kurs rupiahnya turun ya? Ya, kurs rupiah jadi turun dan juga harga barang menjadi naik. Naik yang melonjak. Kalau respon dari para pelaku pasar dan rakyat lain yang terdampak dalam kondisi ini tuh gimana? Pelaku pasar barang ekspor menganggap nilai tukar rupiah terlalu rendah, terlagi tak sesuai dengan keadaan di lapangan. Bentuknya harga ekspor ikut naik dan komoditas barang ekspor itu Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Pelaku usaha bidang perkebunan menjerit karena sektor ini menjadi devisa utama bagi Indonesia. Pegawai pemerintahan dan buruh upahan merupakan korban lain dari krisis ekonomi ini. Gaji bulanan mereka tak sepadan lagi dengan harga barang. Mereka menuntut pembayaran gaji mereka dengan menggunakan bahan pokok seperti beras, gandum, minyak, dan lain-lain. Pada masa inflasi, gaji dalam bentuk barang dipandang lebih menjamin daripada gaji dalam bentuk uang, karena harga naik, tapi uang mereka atau pendapatan uang mereka itu turun ya. Lantas, apakah dengan krisis yang terjadi pada masa tersebut membuat para rakyat menderita di semua kalangan? Harusnya seperti itu, tapi ada segelintir orang yang memanfaatkan masa krisis ini sebagai masa jaya mereka. Contohnya seperti pedagang, penyelundup barang, dan juga oknum pegawai pemerintahan. Contohnya oknum pegawai pemerintahan itu mengambil barang pokok yang harusnya diberikan kepada rakyat yang terdampak krisis ekonomi, tapi ternyata malah ditilep oleh para oknum tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Di tingkat elit nasional, krisis ekonomi pun memberikan andil yang sangat besar bagi perubahan kepemerintahan, khususnya di Indonesia. Soekarno dan kelompok pendukungnya tersingkir dari pemerintahan Indonesia pada tahun 1966 dikarenakan salah satunya krisis ekonomi. Dan juga sama seperti penerusnya yaitu Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun, tapi ternyata harus tersingkir juga karena krisis ekonomi. Agak mirip sama pemerintahan zaman sekarang ya menurut aku. Meskipun pada pemerintahan era Soekarno, fungsi negara belum berfungsi dengan baik, karena sebagai negara yang baru merdeka, tentunya banyak tantangan yang dihadapi pada masa itu seperti kondisi ekonomi yang tidak terlalu stabil, banyaknya terjadi pemberontakan karena perbedaan ideologi, serta bentuk pemerintahan yang terkadang masih berubah-ubah. Tetapi setidaknya di pemerintahan Soekarno, Indonesia menjaga kedaulatannya. Oleh karena itu, apapun yang dialami oleh pendahulu kita, haruslah kita pelajari dan kita perbaiki pada era saat ini. Masa lalu biarlah berlalu dan marilah jadikan masa kini menjadi masa yang lebih baik daripada sebelumnya. Cukup sekian pembahasan kita pada podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman hebat aku udah jawab pertanyaan aku. Terima kasih juga buat teman-teman udah nonton sampai selesai. Salam History Hunters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.